Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ard wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladhina la'anahumullah fa asammahum wa ama absarahum. Bapak dan ibu-ibu yang berhadir, sesuai dengan judul kajian kita malam hari ini, tentang laknat dan bahayanya. Kita awali dengan membacakan sebuah hadis Nabi, hadis riwayat Imam Tirmizi nomor 1977, berbunyi bahwa Rasulullah SAW bersabda, laisal mu'min bitta'an walal la'an walal fahish walal badi. Laisal mu'min, tidaklah orang mukmin yang sempurna imannya itu orang yang suka ta'an, suka mencela, satu. Walal la'an, dan pula orang yang suka melaknat, mengkutuk. Walal fahish, dan tidak pula orang yang suka berbuat keji. Walal badi, dan tidak pula orang yang suka berkata jorok, omongan kotor. 4. Hadis lain disebutkan begini, la yanbaghi lis-siddiq ay yakuna la'ana. Tidak pantas, tidak patut bagi orang yang disebut dengan orang yang siddiq, orang yang benar, orang yang jujur, itu orang yang suka melaknat. Hadis riwayat Imam Muslim 2597. Bapak dan ibu-ibu yang berhadir, laknat dan laknat itulah menjadi bahasa kita, bahasa awak. Cuma dirubah bahasa laknat. Kalau asal katanya laknah, lam, ain, nun dan ta marbutah, laknah. Ana laknah al-ibad wa tarat minal khair, menjauhkan dan menyingkirkan kebaikan daripada seseorang, atau bahasa mudahnya tersingkir, terjauh daripada rahmat, daripada kebaikan. Berdasarkan itu, kalau kita melaknat seseorang berarti kita menyingkirkan, menjauhkan dia daripada rahmat dan kebaikan. Maka ketika kita melaknat seseorang, berarti ketika itu kita ingin orang jangan dapat rahmat, jangan dapat kebaikan. Itu laknat. Nah, hukum melaknat itu haram sebetulnya. Yang berhak melaknat adalah Allah. Kenapa? Karena yang punya rahmat Allah. Allah pemilik rahmat. Dia yang beri rahmat, dia yang mencabut rahmat. Jadi kalau kita melaknat berarti kita menyingkirkan orang pada rahmat Allah, tidak berhak kita. Kalau kita melaknat, mengkutuk orang, berarti kita ingin menjauhkannya daripada rahmat. Tidak wewenang kita. Allah yang Maha Kuasa dan yang berkuasa atas segala yang ada. Tidak satu manusia pun, sebagai firman-Nya, yang bisa menolak, menghambat, menghalangi rahmat
ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha. Rahmat apapun yang hendak Allah berikan kepada seseorang, maka tidak ada satupun yang bisa menahannya, menghalanginya, menghambatnya. Itu surat Fatir nanti. Jadi kita buat definisinya dulu. Belaknat berarti menyingkirkan, menjauhkan orang daripada rahmat. Kita haram hukumnya melaknat, berdosa besar. Yang berhak melaknat adalah Allah. Barangkali laknat itu disamakan orang dengan kutuk. Kutuk atau sumpah serapah. Nah, bahayanya kita sebutkan satu hadis dulu. Innal abda idza la'ana syai'an, apabila seseorang melaknat, mengkutuk sesuatu, sa'idat al-la'natu ila sama', laknat itu naik ke atas. Fatughlaqu abwabus sama', dan tertutuplah pintu-pintu langit untuk menerima laknat. Tsumma tahbitu ila al-ard, kemudian laknat itu turun ke bumi. Fatughlaqu abwabuha, pintu bumi pun telah tertutup. Tsumma ta'khudhu yaminan wa shimalan, kemudian laknat itu bergerak ke arah kanan dan ke kiri. Fa idza lam tajid masaghah, apabila laknat itu tidak mendapati tempat untuk mendarat, berlabuh atau hinggap, raja'an ila alladhi lu'ina, maka laknat itu menuju, mengarah kepada siapa yang dilaknat. Jika orang yang ditujukan kepadanya laknat itu tidak patut, tidak pantas, tidak berhak mendapat laknat, maka laknat itu kembali kepada orang yang melepaskan laknat. Jadi bumerang, senjata makan tuan. Hadis riwayat Abu Daud 4905. Kita pahami hadis ini sejenak. Apapun penyebabnya kita melaknat orang, atau mengkutuk, atau sumpah serapah dan yang sejenis, arti ketika itu kita telah melepaskan laknat. Tiba dia nak panah, kita sudah lepaskan. Tiba dipelurukan di, kita sudah lepaskan peluru kendali. Pertama dulu menuju ke atas. Pintu-pintu langit ditutup, tidak menerima. Karena laknat itu menyingkirkan orang pada rahmat. Lalu dia kembali ke bawah. Bumi pun tidak menerima. Lalu laknat itu bergerak ke kanan dan ke kiri. Juga tidak ada tempatnya bisa hinggap. Laknat itu bagaikan terbang. Tidak ada tempat masuk, tempat hinggap, tempat mendarat. Barunya mengarah. Nah, kalau ikut orang yang dilaknat, mengarahnya ke situ. Rupanya orang itu tidak pantas, tidak patut, tidak layak menerima laknat. Maka kembali kepada qail, kepada orang yang melaknat, yang melepaskan laknat. Itu bahayanya, mengkutuk, melaknat. Kenapa begitu? Yang berhak menjatuhkan laknat, yaitu menyingkirkan orang daripada rahmat, adalah Allah. Apakah sama laknat dengan kutuk? Kalau memang tujuannya sama-sama untuk menyingkirkan orang daripada rahmat, supaya dapat celaka, mendapat kesengsaraan atau menderita, bisa sama. Laknat bahasa sananya, bahasa kitanya entah. Itu kan tergantung kita menerjemahkan. Kalau bahasa Qur'annya, bahasa hadisnya, laknat itu tersingkir, terjauh daripada rahmat. Apa bahasa kitanya? Terserahlah. Apakah kutuk,
Apakah sumpah seperti itu pula, entahlah. Yang jelas siapapun yang memakai kata-kata seperti itu, berarti dia telah menyingkirkan orang daripada rahmat. Allah tidak suka. Allah tidak senang. Malahan pernah terjadi. Dulu ada salah seorang sahabat, ketika angin bertiup kencang, lalu selendangnya lepas dan terbang. Ana mana? Nda tiba laki-laki na paling Samiri, jubah, sal. Lepas diterbangkan angin. Ketika itu orang itu mengutuk angin. Ikutuknya angin. Kalau bahasa kita bisa jadi angin kolera namanya. Angin kolera. Kok angin lah namanya bahasa ikutuk-kutuk, diseca-seca, dicaci maki angin. Lantaran kainnya terbang, diterbangkan angin. Kata Rasulullah, la tal'anha. Engkau jangan melaknat. Jangan melaknat angin. Masa angin engkau laknat? Ya, kain saya terbang Rasulullah. Kan angin. Kata beliau melanjutkan, fa innaha ma'murah. Tahu engkau enggak? Angin itu diperintah. Angin itu tidak bisa bergerak, berbuat, melakukan apapun tanpa diperintah. Ia ma'murah. Makanya dalam hadis lain katakan, la tasubbur rih. Kamu jangan mencela, mencaci angin yang bertiup. Dia hanya menjalankan tugas untuk bertiup. Wa innahu, kata beliau selanjutnya, wa innahu man la'ana syai'an. Karena sesungguhnya siapa yang melaknat sesuatu, laisa lahu bi ahli, sementara orang itu tidak patut, tidak pantas untuk dilaknat. Raja'atil la'natu alaih, kembalilah bahaya, akibat daripada laknat itu menimpa dirinya sendiri. Itu laknat. Dulu juga pernah seorang wanita melaknat untanya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Imran bin Husain, dia berkata, bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi, sewaktu ketika Rasulullah SAW itu dalam suatu perjalanan, wa mra'atun minal ansar ala naqatin, ada seorang perempuan yang ikut bersafar ketika itu, mengendarai seekor unta. Pada jirat, namun unta itu melawan, mada pesawat, melawan. Dengan tiba-tiba tidak mau dia, lambat. Lalu wanita itu marah, fala'anatha, dilaknat oleh si wanita itu unta yang dikendarainya. Fasami'a dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terdengar oleh Rasulullah bahwa wanita itu memaki-maki, mencela-cela, mengkutuk untanya. Kata beliau menjawab, faqal khudhu ma 'alaiha, ambil barang-barang apa saja yang di atas unta itu, da'uha, biarkan saja unta itu sendirian. Fa innaha mal'una, karena dia sudah dikutuk, tidak boleh tunggangi lagi. Dia telah dikutuk, dilaknat, tidak boleh tunggangi lagi. Karena mengkutuk unta, mengkutuk binatang sama dengan mendoakan agar unta atau unta itu jangan dapat rahmat. Biarkan, lepas, jangan ditunggangi, jangan dikendarai. Dalam satu riwayat, unta itu berjalan sendirian di luar rombongan. Kita tidak boleh melaknat. Bagi yang punya kuda, yang punya kerbau,
punya sapi ketika mengembala pasai pak, lebih-lebih kambing, berang, wangi, merabu, sumpah serapah, caci cerca mengkutuk, jam apa no? Kambing kolera mas. Wawaw itu wawaw nak buta mah. Jadi wawaw memang nak buta. Jadi apapun yang dilaknat, tidak boleh lagi. Jangan sembarang-sembarang melepaskan laknat. Karena kata-kata laknat itu ada pantas keluar daripada seorang mukmin. Laisal mu'min bitta'an. Hadis tadi, bukanlah seorang mukmin itu orang yang suka ta'an. Ta'an itu ta, ain panjang, nun, pakai tasdid, ta'an. Bahasa kitanya hobi, hobi mencela, hobi memaki, hobi mencaci. Bukanlah seorang mukmin. Itu seorang mukmin yang imannya iman yang bagus, iman yang baik, iman yang sempurna. Sebab orang mukmin yang sempurna imannya tidak suka mencaci maki, mencela, mengkutuk-kutuk. Laisal mu'min bitta'an. Yang kedua, walal la'an. Orang mukmin itu juga tidak suka melaknat. Apa beda laknat dengan la'an? La'an, lam, ain, panjang, tambah nun. La'an, gemar, hobi melaknat. Di bahasa Tiok sabanta saya mengkutuk. Barangkali samalah dengan bahasa kita kok kapunduang, kolera, antu bolau, nama soal. Saya kan orang ini. Saya orang ini kan tidak berdosa. Itulah. Kalau bahasa orang tua-tua pemangihnya naik lulu bumi lah kau. Tengok patuhi lah. Nak jangkang lah. Ini terjelapa. Itu kata-kata agar orang tertimpa celaka, agar orang jangan dapat rahmat. Laisal mu'min, bukanlah dia orang mukmin. Sebab orang mukmin itu man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khaira aw liyasmut. Hendaklah mengucapkan yang baik atau diam. Diam. Sebab kata-kata kan dicatat, ditulis. Kebiasaan mengatakan itu kata kita kan dah ba'a-ba'a. Terlalu acap kita mengatakan dah ba'a-ba'a. Siapa yang ngecek dah ba'a-ba'a? Tulis mah. Bayangkan dilaknat, tidak terima, ditutup, tidak dapat masuk, kembali kepada kita. Nah, berarti kita yang dapat sengsara. Bisa jadi ada orang-orang tertentu tidak tahu aja penyakitnya. Tiba-tiba sakit. Segala susah, segala payah sih. Padahalnya lagi saudaranya. Cuma ada usaha bisa jadinya kena laknat. Sebab laknat tu balik kena balik. Suka mencaci, suka mencacik, suka mengkutuk, suka sumpah serapah, segala macam. Dua. Laisal mu'min bitta'an walal la'an walal fahish. Yang ketiga fahish. Yang fahish, fa panjang, fahashin, fahish. Ana fahish fuhus. Al-fahish itu kata-kata atau perbuatan kotor, kata-kata keji. Itu fahish. Jamaknya fahsya. Itu kotor, menjijikkan berupa ucapan ataupun perbuatan. Orang kalau memperbuat nang kumuh-kumuh, nang buruk-buruk, temannya orang buat fahsya.
Kalau omongannya omongan kumuh-kumuh, ana berkata fahsya. Jadi kalau fahish orang yang berkata keji. Walal badhi, dan tidak pula orang itu badhi. Badhi badal. Ya dan hamzah badhi. Ana badhi, aku kata-kata cabul. Kata-kata kumuh, kata-kata kakida. Dia tahu kakida? Kata-kata cakap tu jorok. Kalau bahasa anu kata-kata no ke bawah miang. Itu ke bawah. Arah ke bawah miang. Kata-katanya aku vulgar apa namanya? Ngeres. Hah? Ngeres. Ngeres. Itu. Itu anak muda gini. Ngeres. Ngences ngeres. Nanti ada. Kata-kata kumuh ke bawah saya. Kata-kata cabul. Kata-kata porno. Kalau bahasa siswa katanya kakida. Kecian kakida kepanjang saya punya. Namanya bazi. Apa dalilnya kita dilarang baca bungkang? Konya bazi. Sudah baca ruik? Bungkang loh, cari bungkang. Bang kau tak boleh baca ruik. Cabut cari mari itulah kata-kata buruak, busuak, keji. Sampai macam kapal apaang lagi macam kapal apaang. Kau kapatang kau mau dipacarikan tu gitu. Di simpang bypass. Mudah-mudahan ada orang siko. Kalau apaang dia angin kau. Ya, lewat salah balik. Caliknya lari banyak. Seminggu yang lalu. Itu kata-kata yang tak bisa dipakai. Bukan kata-kata orang mukmin. Laisal mukmin. Kenapa disangkutkan kepada mukmin? Orang mukmin itu orang yang percaya. Orang mukmin itu orang yang beriman. Orang mukmin itu orang yang yakin. Satu, dia percaya Allah mendengar, Allah mengetahui, Allah menyaksikan, Allah mengawasi, Allah dekat, Allah meliputi, Allah sami', kan? Allah syahid, kan? Dan seterusnya. Yang kedua, orang mukmin itu percaya ada malaikat. Ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk mencatat, menulis. Dalam surah Qaf dikatakan ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah satu patah lafaz kata dikeluarkan atau dilafazkan melainkan telah ditulis. Orang beriman yakin apapun ucapannya, apapun kata-katanya, walau sepatah. Bahkan kata Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam kitabnya, walaupun dia mengatakan makan cek lu, paicah, itu kata dicatat. Makan cek lu, paicah, bikolah, onde, adua, sakit kepala, kata dicatat. Dicatat oleh malaikat. Orang beriman percaya itu. Yakin dia, semua kata-katanya ditulis tetap. Dan orang beriman tu yakin ada kehidupan akhirat. Percaya aja, ada hari berhisab. Percaya aja, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Ya yakin semua apa perbuatannya, apa ucapannya dilihatnya lagi. Didengarnya lagi, diputarkan tayangannya lagi, semuanya. Yakin dia bahwa nanti ada hari berhisab, hari perhitungan, hari pertanggungjawaban. Itulah yang menghambat orang beriman itu untuk mengatakan yang. Makanya orang-orang kalau tidak beriman, tidak ada yang bisa mengambil. Tak arif. Atau andaikan dia beriman tapi ilmu tidak ada. Lepas juga.
Apa yang bisa mencegah mulut untuk berkata-kata yang tidak baik, yang tidak benar, apalagi yang sampai ceko mencela, melaknat, berkata keji, berkata kotor. Apa yang mencegah iman? Kenapa iman? Keyakinan. Kita lihat di media masa kini kan ada yang bisa orang memandrol, lapis nih. Kenapa lepas saja dia berkata bagaimana begini, mencaci, mencerca, menuding, menuduh, memutarbalikkan fakta? Kenapa? Tidak ada imannya, tidak ada imannya, tidak ada keyakinan, tidak ada. Mari kita simak-simak. Kita kan acap ke bahasa aku. Ya, masa kita lah. Acap kita mencari tayangan keluar, ada dialog, ada perdebatan, hanya gara-gara membela tokoh. Barangkali di balik pembelaannya di PPT mungkin ada. Apalagi dia menyusun narasi, lalu dibuatnya berbagai macam tulisan-tulisan, kemudian dikemukakannya bagaimana begini-begini. Kalau tidak beriman, ya lalu sadalahnya. Jadi satu-satunya yang bisa mencegah seseorang untuk mengatakan kata-kata yang tidak baik, yang tidak benar, apalagi mengkutuk, apalagi mencecah, apalagi sumpah serapah, apalagi menuduh, menyebar-nyebarkan kejelekan, keburukan orang, atau memutarbalikkan fakta, dan seterusnya. Satu-satunya yang bisa mencegah keyakinannya, keimanannya kepada Allah, kepada malaikat, dan kepada hari akhirat. Kalau tidak, lepas. Itu makanya orang beriman dipanggil itu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Pernah kita sampaikan dulu nih di makwah, tapi saya ulang lagi di sini. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman. Surat Al-Ahzab itu. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Lalu katakanlah perkataan yang tepat, perkataan yang benar, yang lurus. Siapa yang dipanggil orang beriman? Wahai orang-orang yang beriman. Surat Al-Ahzab, surat ke-33 ayat 70. Pertama diperintahkan bertakwa kepada Allah. Kedua, qulu, ucapkan qaulan sadida. Sadid, tasdidus saham. Saya lepaskan ini ya. Mau jojo manape-napean sasaran supaya jangan melenceng, supaya kena, namanya tasdid. Tiba nak panah, meluruskan, menepatkan sasaran nak panah. Lalu dipakai istilah itu untuk berucap. Tepat-tepatkan, lurus-luruskan, benar-benarkan, betul-betulkan, bidik-bidik, pikir-pikir, timbang-timbang apa yang akan dilepaskan. Sebab katamu itu anak panah. Namanya sadida. Qaulan, ucapkanlah perkataan yang sadid, yang tepat, yang lurus, yang benar. Yaitu kata-kata yang telah dipikirkan. Tidak asa asbun sama lantong. Perintah tu. Hai orang yang beriman, bertakwalah. Yang kedua, ucapkan kata-kata yang tepat, yang betul, yang lurus. Sebab kalau kata-katamu tidak tepat, tidak lurus, tidak betul, nanti kamu akan kena akibatnya. Orang kita mengatakan mulutmu harimaumu yang akan menerkam kepalamu. Pesan Nabi, kebanyakan yang menyebabkan orang masuk neraka mulutnya, hasil panenan mulutnya.
yang menyebabkan kaum muslimin, orang kafir aja dia masuk neraka. Orang musyrik lah jalihnya masuk neraka. Tapi yang menyebabkan kaum muslimin masuk neraka mulutnya. Mulutnya. Untuk itu hati-hati, pikir-pikir, renung-renungkan sebelum melepaskan kata dan ucap. Satu patah kata diucapkan kadang-kadang tanpa dipikirkan malah bisa menyebabkan orang masuk neraka yang jaraknya jauh daripada timur dan barat, meluncur ke bawah. Hanya gara-gara satu patah kata yang dia tidak renungkan, tidak pikirkan akibatnya. Bisa satu patah kata itu menyebabkan dia masuk neraka yang dalamnya sejauh timur dan barat. Maka penting sekali kita mengimani kehidupan akhirat. Dan penting sekali kita memikir-mikir, merenung-renung anang kedikecian. Jangan sampai melonzong keluar. Itulah dia, siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada akhir. Nah, kenapa disangkutkan kepada hari yang akhir? Beriman kepada Allah, beriman kepada yang akhir. Beriman kepada Allah, percaya, yakin kepada Allah, bahwa Allah maha segala-galanya, dan dia percaya, yakin adanya kehidupan akhirat. Nanti di akhirat sana ada namanya hisab. Hisab adalah hari saat di mana kita ditanya, disidang, diadili, dimintai pertanggungjawaban, lalu diberi balasan. Yakin dan percaya dia kepada itu. Beriman dia kepada Allah, beriman percaya kepada akhirat. Maka siapa saja yang seperti itu, ucapkanlah falyakul khaira, maka hendaklah dia mengucapkan yang baik. Kalau tidak, diam. Kalau memang yakin, kalau memang percaya kepada hari itu, diam. Jadi yang bisa menahan iman. Iman yang bisa menahan. Kalau tidak, lapih, bergunjing, menghasung, menuduh, menyebar-nyebarkan berita rahasia, kesana kemari bercerita, berdusta, janji mungkir, kan muncung semuanya itu mulut. Tidak boleh dipeketek. Duto-duto seketek kan apa ada? Jangan peketeknya. Duto tu bayu. Ini kan dia peketeknya senteng. Gunjang-gunjang sekali dua kali kan tak ba'a. Nan tak ba'a aku siang ujian. Ia mengecian tak ba'a tu awak kan? Ada orang ko na manih men di nombor itu. Tahu manih? Co taruang dia buih dia tengah nasi, saya manis men dulunya. Tarim manis keluarnya. Dah asal betul. Tak sembarang orang pula dah. Kadang-kadang orang yang suka duduk atas kau bisa lama manis macam itu. La suasana betul. Kalau berjanji la suasana mau janji. Wah, datang alah gua nuah cina. Tak takutnya tu. Padahal janji itu adalah akan dituntut nanti dia kira innal ahda kana anhu mas'ula. Janji itu akan dimintai tanggungjawab. Janji itu kan mulut. Janji mulut. Suka mencari-cari alasan, mulut je tu. Dan tentang kan itulah. Anu go. Ana mana go? Panjang cerita tu. Itu mencari alasan tu. Tak takut. Kenapa tak takut? Bisa jadi tak berilmu. Bisa jadi
tidak mau tahu. Bisa jadi nggak mentek. Kenapa orang tidak takut sudah berjanji lalu diungkir janji tidak takut? Kenapa tidak beriman? Tidak beriman. Kenapa orang berani berkata bohong, mengatakan yang tidak sebenarnya? Kadang-kadang amu halo basikareh tu, basikareh. Yang tadi imannya, keyakinannya atau ilmunya kurang tentang itu. Mencari alasan, mungkir janji, berkata dusta, suka bersumpah-sumpah. Kalau di kami di Pekasenayan sana, di Kota Madia Pekasenayan itu, haram nilah. Sumpah. Rapih sih. Jadi penting sekali kita garis bawahi, penyebab terbanyak kaum muslimin masuk neraka menurut ini salat, rajin salat, berzikir, doa, baca Quran, kadang-kadang bersalawat, rajin. Cuma kadang-kadang mulutnya. Ingatkan kisah wanita Rasulullah. Dia itu suka salat malam, suka puasa sunat, banyak sedekah, banyak bermasalah, tapi tetangganya tidak aman. Ikonya sudah selalu menyakiti. Katon itu padiah Rasulullah. Padiah menyakian maksudnya. Hiya pinnar, dia neraka itu. Di neraka. Jadi balik kita ke Haji Pangka tentang laknat dan bahaya. Jadi jangan mudah-mudah, jangan gampang-gampang saya melaknat. Barangkali kata-kata laknat itu semua bahasa mangkutua lah. Mangkutua, sumpah serapah, dan bahasa-bahasa lainnya yang menyebabkan orang celaka. Itu bagaimana orang supaya celaka, supaya tersingkir pada rahmat Allah. Kata-kata itu namanya laknat. Kalau dilantak kolera kan ada rahmat enggak? Dilantak kolera. Di tempat patui jangkang enggak aja. Di luar bumi hilang, enggak juga. Kata-kata yang kadang-kadang kurang terpikirkan di kita. Bahasa kata-kata itu adalah bumerang. Senjata makan tuan. Iku nak pakaro fadilah nako, pakaro ancaman. Orang awak kan sungguh mengaji fadilah. Kau apa lonya? Kau apa fadilahnya? Kau keutamaannya? Itu kabar gembira. Jangan lupa di samping kabar gembira ada kabar petakut. Nabi itu kan basyirah, nazirah. Pembawa kabar gembira juga peringatan. Kasih peringatan kepada orang. Dan mengasih peringatan itu menjawab orang benci. Makanya kita awali tadi itu, orang mukmin yang sempurna imannya itu bukanlah orang yang suka mencela. Termasuk mencela angin, mencela hujan, mencela demam. Pernah Ummul Musayyib badannya menggigil, menggerutu-gerutu menggigil. Rasulullah, kenapa? Aku demam sudah. Lalu dicela-celanya demam. Ko ala bahasa waknya kan? Demam menggigil Rasulullah. Bagaimana begini macam-macam lah. Kata beliau, la tasubbil humma. Engkau jangan mencela demam. Jangan. Demam itu rahmat. Siapapun yang demam, sabar dia ketika demam, dia membakar dosa-dosa. Kata Ibnu Qayyim, demam itu dua yang dia bakar. Pertama membakar
bakteri-bakteri yang ada di tubuh, dibakarnya di imam. Yang kedua, membakar kesalahan-kesalahan. Nah, berarti kita sedang dapat rahmat, malahan dicela. Ada yang tadi sakit kepanjang sih, sampai kucing baca surat itu kan, mencela, dosanya gugur, bakteri hilang. Termasuk basin ke basin sih, ada penyakit yang keluar. Makanya ketika bersin itu alhamdulillah. Ya jangan mencela demam, jangan. Hujan, jangan dicela. Hari hujan kepanjang, saya tak bisa kamar, Pak. Ya Allah, ijalah. Dia menjalankan tugasnya. Jadi jangan mencela angin, jangan. Mintalah berkahnya. Allahumma inni as'aluka khaira ma fi hadiri. Ya Allah, aku mohon kepadamu Allah kebaikan yang terdapat di angin ini yang bertiup. Atau di hujan, Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami hujan yang mendatangkan manfaat, bukan mencela. Kalau sakit, ya Allah, mudah-mudahan penyakitku ini mengurangi dosa-dosaku. Beri aku pahala, ganti dengan yang lebih baik. Jadi kita memang jangan mudah-mudah kata-kata kotor. Kata-kata mencela, melaknat, kata keji, kata-kata porno, kata-kata porno dan kumuh. Itu tentang laknat kan. Nah, masih ada kata kita tinggal disebutkan dalam beberapa hadis yang lain begini. Ma syai'un, tidak ada sesuatu pun, asqalu fi mizan mukmin, yang dapat memberatkan, yang dapat lebih memberatkan timbangan amal seorang mukmin di hari kiamat, min khuluqin hasanin, daripada akhlak yang baik. Fa inna Allah Ta'ala la yubghidul fahishal bazi. Sesungguhnya Allah Ta'ala benar-benar benci, benar-benar tidak suka kepada orang yang berperangai keji dan suka berkata kotor. Ya. Pertama, yang paling cepat memberatkan timbangan kebaikan adalah akhlak yang baik. Di antara akhlak yang baik itu adalah berkata baik, berucap baik. Karena Allah tidak suka orang yang mengeluarkan kata-kata keji, kata-kata jahat, kata-kata caci maki, carut marut dan kata-kata kotor. La yubghidu. Allah betul-betul benci kepada orang itu. Sangat benci. Dan perlu juga kita sampaikan bahaya melaknat. Bahaya melaknat. Bahaya melaknat itu sama dengan membunuh seorang mukmin. Ya, azan tahu ya. Cik ada tengah. La'nul mukmin ka qatli. Melaknat seorang mukmin sama dengan membunuhnya. Itu tak tanggung-tanggung ancaman. Membunuh. Dalam surah An-Nisa ayat 39, surah An-Nisa surat keempat ayat 93 dikatakan begini, artinya saja, barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja muta'ammidan, sengaja membunuh, maka balasannya 1 Jahannam, kekal di dalamnya 2, Allah murka kepadanya 3, dan Allah menyediakan untuknya azab yang sangat besar 4. Disamakan melaknat seorang mukmin dengan membunuhnya. Membunuh seorang mukmin dengan sengaja, akibatnya 1 Jahannam. Jahannam 1. Yang kedua, akibatnya kekal di situ. Yang ketiga, Allah murka. Allah murka kepada orang yang membunuh. Sebenarnya murka
pada orang bunuh. Yang kampe langsung kita ikut. Yang kan sampai wala'anahu, Allah laknat orang tu. Yang kelima, Allah sediakan azab yang sangat besar. 5 ancaman dan bahaya membunuh dengan sengaja. Berulang balik, Jahannam, kekal di dalamnya, ghadiballah, Allah murka, Allah laknat, disediakan azab yang sangat besar. Disamakan dengan melaknat. Tertangkap tak? Membunuh itu ancaman. Kini disamakan apa? La'nul mu'min, melaknat seorang mukmin sama dengan membunuhnya. Karena melaknat itu menyingkirkan orang daripada rahmat. Dengan begitu dapat kita paham, jangan sembarang melaknat saya. Bangi-bangilah. Biarlah bagi, Pak. Marabu lah, hampir lah, tapi jangan melaknat. Sebab kalau dapati orang tu dilaknat, duka kena, Pak. Tapi kalau pantas orang tu dilaknat, laknatlah. Biasanya Allah melaknat pemakan riba, awak laknat. Ada alasannya. Allah melaknat orang suka menato, awak laknat, boleh. Allah dan Rasulnya melaknat orang suka menyambung rambut, awak laknat, boleh. Jadi ada sekian perbuatan, sekian pekerjaan yang dilaknat Allah dan dilaknat Rasul, lalu kita melaknat lo boleh. Sebab yang melaknat Allah dan Rasul, kita laknat. Yang tak boleh, Allah tidak melaknat, Rasul tidak melaknat, lalu awak laknat lantaran bangih berang atau nak ketuju. Kita kutuak, kita sumpah serapah, kena awak. Itu kaji kita malam hari ini. Semoga berfaedah dan bermanfaat apa yang kita sampaikan. Mudah-mudahan aman. Tidak ada pertanyaan dan senang nanti Pak, nak ada bertanya. Cepat pulang. Sekian, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.